Ana ma'ahu. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa inna minal balagha la hikmah. Amma ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami limudir hadal ma'ad. Doa kami selalu hadir untuk antum yai. Semoga antum sihah dawamul afiyah. Sekalipun 2 tahun yang lalu ana pernah hadir di masjid ini, tapi doa ana selalu hadir untuk bait at-tauhid. Semoga antum menjadi generasi yang alimin solihin, alimat solihat insyaallah. Ayyuhal asatidah, cocok malam hari ini. Biasanya kalau segmen para santri, guru-gurunya gak hadir Ustaz. Ini pas banget. Santrinya hadir, al-asatid wal asatidah semuanya hadir satu frame malam hari ini. Bismillah. Kita mulai. Ada tulisan menarik people. Tulisannya adalah amazing motivation. Ketika Pak Kiai mengatakan Bismillah 12 Agustus malam hari kami hadir di Bait At-Tauhid, yang kami rindukan di 1 detik pertama dari generasi Bait At-Tauhid adalah the power of takbir. Antum semua malam hari ini people, angkat tangan kanan antum dalam hitungan 3 2, izin anak qaim salat. Stand up please. Angkat tangan kanannya people. Kepalkan tangannya generasi Bait Tauhid. Nusantara merindukan the power of takbir. Antum malam hari ini takbir. Hai, suara antum 30% di sini takbir. Antum lihat tulisan menarik yang kami keep hari ini. Tulisannya adalah, ketika antum masuk ke zona tempat ini, selami alam pondok pesantren Bait At-Tauhid ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Kenapa? Hari ini ana merapat bersama antum karena hari ini kita bersama sinergi, bahwa banyak di antara antum hari ini merapat dalam keadaan santri baru. Mereka masih pada berpikir, yang santri baru pasti antum bertanya-tanya hari ini, mana santri baru, angkat tangan. Mana santri baru? Yang putri, cocok, santri baru duduknya paling depan. Santri baru pasti sekarang lagi bertanya-tanya, ini manusia datang dari mana? Antum pasti bertanya-tanya, ini ustadz datang dari mana? Tiba-tiba tampil dan meminta antum untuk takbir semuanya. Yang santri lama, yang 2 tahun lalu kita pernah berkumpul di satu frame hari ini, semua sudah hafal bahwa ana al-fakir Happy Chandra. Hari ini ana merapat bersama generasi Bait At-Tauhid. Teman-teman santri baru, kami berkiprah sebagai MC kenegaraan dan juga TV voice over. Maka hari ini kita lagi fokus untuk membriefing para MC talent di Istana Bogor dan Istana Merdeka, persiapan MC di acara 17 Agustus sebentar lagi. Di sini upacaranya di mana, Ustaz Hengki?
lapangan. Nanti boleh anak ketemu MC-nya Ustaz. Nah, ini MC-nya juga udah menarik. Dulu anak kesini MC-nya masih menggunakan map Ustaz. Mapnya warna coklat pula kan. Itu MC zaman jahiliyah Ustaz. MC-nya mapnya warna coklat. Habis itu dibuka gitu kan. Pas anak kesini, anak evaluasi MC-nya Ustaz. Kak, nanti kalau ada event lagi di Baitul Tauhid, usahakan MC-nya jangan pakai map, tapi gunakan cue card. Alhamdulillah nih, gunakan cue card. 2 tahun yang lalu, MC-nya anak datang ke sini mempersilakan Pak Kiai, kalimatnya apa? Sambutan pimpinan Pondok Pesantren Baitul Tauhid. Terus ada ujungnya tuh, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, yang dipersilahkan bukan Pak Kiainya, tapi yang dipersilahkan waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju bareng-bareng ke depan. Alhamdulillah hari ini kalimatnya menarik. Berarti antum catat waktu itu. Dengan segala hormat kami persilahkan. Jadi nanti jangan salahkan Pak Kiai gak maju ke depan gara-gara MC mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum bilang waktu dan tempat kami persilahkan, kenapa nggak sekalian adapun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur gitu ya? Ya, dengan segala hormat kami persilahkan. Maka ahibati fillah, kita mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Sekarang masih dalam nuansa hijrah, my people. Kalau ada tulisan spirit of hijrah, berarti antum masih mengenal tentang hijrah. Kalau antum melihat tulisan gambar di sini, cahaya rindu untuk sang Nabi. Bait Tauhid berdiri tegak sampai hari ini karena antum muncul kecintaan kepada sang Nabi. Di Makassar 1.500 orang ditanya di segmen 1, akuntum mushtaqun nabi nabi. Antum rindu gak sama Nabi? Dan semua menjawab, nah, ana mushtaqun bin nabi. Aku rindu kepada Nabi. Jangankan kita jamaah, jangankan kita, Nabi aja rindu sama kita. Ketika Nabi bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, tiba-tiba Nabi berhenti. Dan saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berhenti? Antum tahu apa jawaban Nabi? Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Tapi Nabi saat itu menjawab, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakin yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Spirit of hijrah, saatnya kita untuk hijrah, move. Hijrah identik dengan bergerak. 2 tahun yang lalu Bait Tauhid berada di titik mungkin 20 km per jam jalannya. Hari ini sudah 80 km per jam. Tahun depan harus 120 km per jam. Ini masjid dulu belum seperti ini ya. Anak pas masuk ke sini, Masya Allah, anak kena prank lagi. Anak kira ini marmer, ternyata bukan marmer. Indah kali masjidnya. Nanti anak kesini lagi, berdiri megah masjid kebanggaan antum ini insya Allah ya. Apa maksudnya? Moving. Orang bertanya, Pak Chandra, saya sering berdoa tapi Allah gak pernah ngabulin doa anak. Hai, itu zong jawabanmu people. Yang salah bukan doanya, karena kita menggerakkan lisan untuk berdoa tapi hati kita gak ikut berdoa. Ketika antum sujud dan berbisik di bumi Bait Tauhid, maka langit akan mendengar. Ana ulangi generasi Bait Tauhid, asatidah yang mengajar dengan ruhul ikhlas. Bukan hanya kurikulum yang antum ajarkan, bukan hanya i'dad yang antum ajarkan, tapi ada the power of ikhlas. Maka satri-satri antum pun akan mendengarnya dengan ikhlas. Moving artinya bergerak people. Ketika antum berbisik di bumi Bait Tauhid, maka langit akan mendengar. Antum berdoa, antum berdoa, ya Allah, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong. Wa innaka khairul mustaka,
Dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Gerakan doaku ini ya Rabb, dan angkat menuju ke aras seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah atau melihat. Kapan ini terjadi? Kapan kami capture? Itu 28 September saat itu, 8 jam sebelum gempa di Tanah Palu. Kami masih hadir bersama 4.000 peserta. Orang-orang Palu, Sulawesi Tengah mengatakan, Pak Chandra, aku suka tayangan video ini. Karena apa? Allah yang menggerakkan. Dan mereka gak sadar kalau 8 jam setelah itu, keindahan itu jadi sirna, luluh lantap dan hancur. The power of moving, bergerak, berarti Allah yang menggerakkan antum sampai di lingkaran Bait Tauhid. Santri baru, antum datang ke tempat ini, Allah yang menggerakkan. Di saat orang-orang di luar sana cemburu sama Bait Tauhid malam ini, mereka pengen banget merasakan atmosfer duduk manis mendengarkan kajian seperti ini. Tapi Allah menggerakkan anak untuk hadir di alam yang indah ini, people. Karena apa? Semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Sekarang pertanyaannya, buktikan cintamu dengan pesona hijrah. Ana kasih reward buat antum yang berani menghafalkan item ini. Kalau Ana rujuk ke beberapa titik di Indonesia, termasuk di Pekanbaru, dan nanti Ana ke Bangka Tengah setelah dari Bait Tauhid. Hey people, generasi milenial seperti antum, generasi alfa seperti antum, kalau antum ditanya bulan Masehi, hafal semua. Ya kan? Bulan Masehi yang bulan pertama apa? You know that. Antum ta'rifun an hadza. Tapi ketika ditanya bulan Hijriah, banyak generasi kawan-kawan kita di luar sana, mereka gak tahu apa itu bulan Hijriah. Mereka tak tahu kapan tahun baru Islam. Anda hitung 5 mundur ya nak ya. Antum maju ke depan, anak kasih hadiah buat dia. Yang berani membacakan bulan-bulan Masehi dan bulan-bulan Hijriah. Anda hitung 5 mundur sebelum ke Al-Bayyinah Cisoka besok. 5, 4. Ayo, Bait Tauhid. 3, kelas 6. Antum kelas 6 kan? Ayo Kak. 3. Maju aja dulu Kak. Ada yang berani Kak? Maju, kami bantu nanti di depan. Siapa Ustaz Hengki? Ada nggak? Raja. Ain. Nah, fadl akhi, fadl. Perwakilan dari Bait Tauhid. Masya Allah, fadl, fadl. Bismillah. Segmen 1, kita mengenal lebih dekat tentang pesona hijrah. Kita mulai Kak ya. Ana off-kan audionya. Standby Kak. Standby di sini nah. Lihat kamera, angkat mikrofonnya. Perkenalkan nama dan dari mana nah? Nama saya Raja, dari saya. Saya panggil siapa? Raja. Raja. Bismillah. Kita mulai. Raja As-Sana Aniyaiyah. Bulan Masehi itu adalah Januari, Februari, Oke. Maret, Taib. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di luar kepala, aman. Kita coba menuju ke bulan Hijriah. Teman-teman, Bait Tauhid, lihat ke layar yang saya munculkan di zona sayap kanan. Kita mulai. 5, 4, 3. Antum nggak boleh lihat ke sini lihatnya. Siap Kak? Raja. Kita mulai 3, 2. Yang pertama adalah Taib. Yang kedua adalah sebentar. Takut keburu lupa ya. Yang kedua apa Kak? Sofar. Berikutnya Rabiul Awal, Rabiul Awal. And then Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Taib. Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban. Jumadal Ula, Taib. Jumadil Awal. Berikutnya Jumadal Tsani, Taib. Berikutnya Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Antum tahu? Ada kemarin kawan kita, sebentar. Raja, urusan kita belum selesai. Ada kemarin ada yang bilang maju ke depan. Dari awal dia hafal Muharram, Safar, bla bla bla. Pas Ramadan dia mulai bingung. Ramadan apa nak habis Ramadan? Lebaran Ustaz. Dia yang bukan Syawalnya dia ingat ya, Lebaran. Masya Allah. Raja berarti kelas 6 angkatan keberapa Ustaz Hengki ini? Keempat. Ada titipan dari Chandra Production Management dan dari Istana Bogor. Hari ini saya berikan buat Raja. Hari ini kita ambil gambar buat biar viral kita pengalaman ya. Baik, jazakallah khair. Kami persilakan kembali ke tempat. Syukran. Takbir. Dari satu cerita ini berarti kesimpulannya apa? Kenapa banyak di antara generasi seperti antum yang belum paham tentang asyuhur al-arabiyah? Kenapa banyak mereka yang mengira pesantren hanya identik dengan kitab kuning dan tilawahnya? Padahal orang-orang pesantren dia punya skill yang powerful. Ketika kami seminar bersama para pembicara hebat di situ, ternyata kita yang nggak pernah merasakan pesantren itu pasti kena virus. Virusnya adalah quarter life crisis. Ana ulangi, Ana belum sampaikan 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kenapa banyak guru punten afwan? Kenapa banyak guru yang dia nggak kafah taklimnya di dalam ma'had? Kenapa santri dia nggak sukses di pesantren? Karena dia nggak kafah dan kena virus quarter life crisis. Antum tanya, Pak Happy, afwan, ana la afham ma makna quarter life crisis. Quarter life crisis artinya adalah krisis seperempat abad. Antum yang di usia 13, antum yang di usia 13 sampai 20 tahun sering kena krisis seperempat abad ini. Antum usianya santri baru usianya berapa tahun nah? 13. Guru-guru paling usianya berapa tahun Ustaz? Antum ingin dikatakan 17 tahun Ustaz ya. Yang di usia 13 sampai 20 tahun kena virus ini. Hei, antum tanya, apa contohnya Pak Happy? Nih, yang kena virus krisis seperempat abad, dia galau dalam hidup. Insya Allah di Bait Tauhid gak ada yang galau. Semuanya happy malam hari ini. Karena happy yang datang kan. Yang kedua, yang kena virus krisis seperempat abad, dia adalah krisis emosional. Antum baru liburan baru seminggu, baru liburan 2 minggu, kena virus dari luar, dibawa masuk ke pondok. Yang diingat sama dia apa? Gadgetnya. Padahal handphone yang dia pegang, yang dipegang oleh teman-temanmu di luar sana santri baru, itu sebenarnya di situ hampir 80% yang akan menembak korteks santri. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau itu gadget you pegang terlalu over, korteksnya akan rusak. Antum di sini bersahabat dengan bait-bait Quran, dengan tilawah. Jangan sampai antum termasuk yang ketiga. Bingung dalam melangkah. Ustadz, ustazah yang lagi kuliah, kuliahlah dengan kafah. Tapi jangan lupa ketika ngajar di pondok ini, ngajar dengan kafah. Jangan sampai antum bingung dalam melangkah, nanti hasilnya pasti setengah-setengah. Fahim tuh? Ayyuhat talaba fahim tuh? Wahai calon-calon alumni, antum akan menjadi alumni yang kafah, hiasi langit Nusantara ini dari alam Bait Tauhid. Jangan bingung dalam melangkah. Kalau antum bingung dalam melangkah, berarti antum kena krisis seperempat abad. And then, kenapa Bait Tauhid hadir? Biar kita gak kehilangan identitas kawan. Mau jadi apapun nanti antum ingat kak, di sini ada Bait Tauhid. Ana MC brother. Tapi di sini ada santri. Ana voice over.
Tapi di benak anak ada santri. Antum jangan bingung dalam langkah. Antum bingung, Ustadz, anak bingung Ustadz. Nanti anak kalau jadi alumni dari sini anak mau jadi apa? Hei nak, Allah yang akan menggerakkan antum. Anak bocah cilik kelas 3 SD. Anak bocah cilik kelas 3 SD. Dulu anak nggak bisa tampil kayak gini. Masuk ke pesantren. Anak yakin itu hadal ma'had hafathumul malaika. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Semakin kita sering berdoa di pesantren itu, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Jadi sesuatu. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Ini dia Bima. Selama berada di pesantren, antum harus bahagia, tenang, damai. Bukankah Allah menyapa orang-orang yang jiwanya tenang? Bukan jiwanya yang galau, bukan jiwanya yang gelisah. Yang disapa oleh Rabb Azza wa Jalla adalah jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kakak kelas sedang tenang kawan. Langkahmu masih panjang terbentang luas dalam sana. Antum melihat gambar ini dan anak minta ada yang membaca narasi yang terbaik ini. Antum baca. Silakan Kak. Standby. Mulai. Ingin meluangkan ayat gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri disuruh bahagia. Mulai sekarang, perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Kalau ini mikrofon anak kasih ke antum, anti, sampai adik-adiknya, sampai yang di luar anak kasih, apa impian muda? Pasti antum akan bilang, Ustaz, anak pengen bahagiakan orang tua anak Pak Happy. Jika antum ingin bahagiakan mereka, antum sendiri harus bahagia. Guru yang ingin membahagiakan santrinya, antum mengajar harus bahagia. Karena apa? Perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Pasti akan indah, indah banget kawan. Ustaz Hengki nanya, antum gak capek Pak Happy? Tadi ngomong, hari ini ngomong, besok ngomong lagi. Ana bahagia Kak, Ana senang bertemu dengan antum hari ini. Indah dilihatnya. Antum harus bahagia. Kesimpulannya saya beri apa? Be a brilliant student. Jadilah santri yang brilian. Jangan mudah terpancing dengan zona luar sana. Jangan pernah mudah untuk terombang-ambing. Karena apa? Tujuan antum adalah Pak Happy, saya ingin bahagiakan keluarga. Coba deh, simak baik-baiknya. Kita review hari ini. Percaya atau tidak, langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Hei santri baru, yang baru kita kenal malam ini, langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Kakak kelas 6, langkahmu digerakkan oleh Rabb Azza wa Jalla. Karena apa? Hijrahnya manusia dari masa ke masa. Dulu antum gak kayak gini. Kakak kelas 6 dulu antum gak kayak gini loh nak. Hei santri baru, antum gak kayak gini. Hei putri santri baru, antum dulu gak kayak gini bentuknya. Antum gak percaya, lihat foto antum waktu SD. Pasti antum gak mau lama-lama lihat foto itu kan. Dan antum geli melihatnya. Antum mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa gua on banget dulu ya. Hijrah Kak. Ibumu berdoa nak. Sebelum antum masuk ke alam pesantren, ibumu pasti berdoa, ya Rabb, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tiba-tiba antum terlahir dalam keadaan antum tak tahu apa-apa, tak pernah terbersit sedikit pun akan menjadi seorang santri di alam pesantren ini. Ketika antum lahir, disitulah antum akan mendapatkan keindahan yang luar biasa. Antum pasti pernah merasakan atmosfer seperti bayi ini kan? Dia bergerak, dia melangkah, tanpa dia tahu kalau dia pun akan jatuh saat dia melangkah. Saat dia melangkah, maka dia untuk bangkit kembali,
précieux pour être gaspillé. Ente terlalu serius. Itu iklan hemat air. Intinya di Bait Tauhid harus hemat air. Serius banget antum. Oh ya Allah, anak pernah lo kayak gitu. Anak pernah lo jalan terus jatuh lagi. Antum serius banget. Intinya di Bait Tauhid harus hemat air. Dah itu aja ya. Itu kesempatan anak harus istirahat dulu bicara Ustaz ya. Mereka nonton video. Andaikan hari ini anak bilang kepada generasi Bait Tauhid, nah saya bersama tim bawa hadiah loh untuk kakak kelas 6 1 sampai 5. Hadiahnya sudah saya siapkan, nanti setelah jam 10 tim kami akan bawa ke sini. Dan hadiah itu antum pegang baik-baik, jangan sampai antum lupakan. Suatu saat kalau anak kesini lagi antum bilang Pak Happy hadiah itu masih ada kami pegang. Antum pasti penasaran hadiahnya seperti apa Pak Happy? Hadiahnya. Bismillah. Pasti antum bilang, Ustadz, fadl ya, fadl, barakallahu. Fadl. Pasti antum bilang, Ustadz, apapun yang antum berikan, anak akan terima. Walaupun itu mobil cuma bannya 2, anak terima. Antum masuk ke Bait Tauhid dengan kelebihan dan kekurangannya, terima kawan. Antum masuk ke alam pesantren Bait Tauhid dengan kelebihan, udah jangan lama-lama lihat gambar ini. Antum masuk ke alam Bait Tauhid, apapun wujudnya alam atmosfer pondok ini, kelebihannya, kekurangannya, antum terima. Seperti antum menerima hadiah anak yang satu ini. Fahim tuh? Anak bicara depan generasi SMP SMA loh, bukan generasi SD. Pasti antum paham. Berarti apa? Masa kecil itu sudah lewat. Masa-masa antum TK sudah lewat. Yuk kita nostalgia dengan masa TK-mu dulu kawan. Antum senang banget ketika masa-masa TK antum menggambar lukisan yang kau cinta hari itu. Apa lukisan anak TK yang dibanggakan? Anak TK lukisannya gitu-gitu aja kawan. Terbukti kita hijrah dari masa TK sampai hari ini. Lukisan anak TK kira-kira apa nah? Yes, ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Pinter Bait Tauhid, matahari, di samping matahari ada apa? Ada awan, di samping awan ada apa? Ada burung, samping awan ada pohon. Itu kumaha bentuknya itu. Di depan gunung ada apa? Antum masih ingat gak gambarmu waktu TK di depan gunung ada apa? Ada sawah, samping sawah ada apa? Bukankah ini yang antum maksud? Antum ikuti deh irama anak bicara sampai mana. Berarti kita hijrah nak. Kalau antum pola pikirnya masih seperti lukisan anak TK, lebih baik kau jangan lanjut kau di Bait Tauhid. Pulanglah kau ke masa TK. Kalau gaya belajarmu sama seperti anak TK, lebih baik antum move. Karena apa? Sang buah hati itu terindah, mutiara banget bagi orang tua antum. So kita buktikan. Andai kan saya munculkan gambar ini, santri adalah jembatan menuju surga Allah. Di gerbang Bait Tauhid 5 tahun yang lalu atau sebulan yang lalu santri baru, tidak sedikit seorang ibu dia megang pundak anaknya. Apa yang dia katakan? Nah, yang betah di pondok ini nah ya, ibu doakan dari jauh, semoga kau betah dan selamat berjuang di pondok ini. Tidak sedikit seorang ibu dia berbisik di telinga anaknya. Apa yang dia katakan? Perkataan ibu itu sangat indah. Apa kalimatnya? Ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah. Tidak sedikit seorang ibu dan dia mengatakan kalimat yang sama kepada anaknya. Dan anak itu mengatakan, selama aku di pesantren, aku akan masuk dengan kafah. Siapa ulama ini kawan? Apa buktinya kalau antum jembatan menuju surga Allah? Nih, ulama yang satu ini. Siapa ulama ini? Al-Warraq. Ulama ini namanya Al-Warraq. Dia punya anak-anaknya itu cacat nak. Anak perempuannya cacat. Ulama ini dia mengadu kepada Allah tiap malam. Ya Allah, kenapa kau berikan aku anak perempuan yang cacat? Kau gak adil ya Allah. Fa'atamanna mautaha
daripada kau berikan aku anak perempuan yang cacat, fa'atamanna mauta, lebih baik kau cabut aja nyawanya ya Allah. Aku capek mendidiknya ya Allah. Dikabulkan permintaan dari seorang ulama itu. Famatat bintu, meninggal anak perempuan itu. Antum tahu apa yang terjadi dalam mimpi ulama Al-Warraq? Dalam impiannya, anak perempuan itu lagi berjalan menuju surga Allah Azza wa Jalla bersama orang yang satu nasib bersama dia, yadkhuluna jannah afwaja, berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah. Dalam impiannya, Al-Warraq dia berteriak kepada anak perempuannya. Dia mengatakan, ya binti, wahai anak perempuanku, aku ayahmu. Ajak aku menuju surgamu, wahai anakku. Antum tahu apa jawaban anak itu? La abi, lebih baik aku masuk surga sendiri. Bukankah kau yang capek mendidik aku? Bukankah kau yang letih mendidik aku? Dan dia masuk ke dalam surga bukan dengan ayahnya, tapi orang-orang yang peduli dengan dia. Terbukti hari ini people, di alam pesantren banyak banget yang orang tua merindukan antum ini menjadi generasi menuju surga Allah bersama orang tua. Karena Bait At-Tauhid hadir, salah satu tujuannya adalah apa ini nah? Apa nah? Kenapa antum berada di pesantren ini? Biar berkarakter nah. Ini survei loh nak. Kalau antum melihat karakter ini penting banget. Wahai para guru yang terhormat, cocok antum keep kalimat ini. Lihat para guru, kami ke Sumeneb Madura, kami temukan satu quote ini, bahwa spirit karakter sang guru itu adalah menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Siapa yang kami temui di Madura itu, ini dia orang di kawan. Sejak 22 tahun lamanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun honor saya sebenarnya pada tahun kemarin 200, saya dengan tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Pak Untung adalah guru dari Sumeneb Madura. Keikhlasannya dia mengajar, ada karakter di dalamnya. Kenapa anak katakan karakter? Nih, menarik antum kaji. Tapi sebelum anak sampaikan materi ini, anak mohon antum angkat kolamnya dengan tangan kanan. Angkat tangan kanan dengan kolam antum. Angkat. Santri-santriku, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Jangan sampai antum bawa kolam tapi nggak bawa kurosah. Ada juga yang nggak bawa, ada juga yang nggak bawa kolam, habis itu bisik-bisik ke temannya. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Halas. Sebelum Anda lanjut ke segmen yang akan kami keep hari ini, silakan antum tulis narasi yang muncul di layar ini. Yang tidak nampak gambarnya akan Anda dikte dari depan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Silakan anak-anakku tulis. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Halas?
Enough, cukup. Baiklah, kita menuju ke materi. Kenapa yang diangkat hari ini adalah karakter? Ternyata ketika kami mengadakan acara dan kami MC di acara G20 di Bali hari itu, ada satu tayangan yang ini belum diambil oleh tim multimedia, tapi kami capture melalui filenya Sekretariat Negara atas izinnya. Apa itu nah? Lihat gambar ini. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Saat itu di acara G20 di Bali dimunculkan di giant screen. Anak MC di sayap kanan. Di situ muncul tamu-tamu negara dalam duduk letter U dalam acara simposium tanpa media hari itu. Dan atas izin dari Sekretariat Negara kami ambil gambar ini. Apa itu nak? Antum lihat. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Kita lihat kira-kira negara yang paling tinggi rankingnya di negara apa? Yang pertama adalah Amerika Serikat. Menurut mereka ranking pertama adalah Amerika Serikat. Berapa persen? 11,5%. Karakternya itu menurut mereka. Lembaga pendidikannya dahsyat di Amerika. Orang-orangnya disiplin kuat. Anak-anak TK udah diajarkan multimedia. Yang kedua setelah Amerika adalah Jepang. Berapa persen? 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika. Kita menuju ke negara tetangga hari itu. Malaysia 2,1%. Singapura berapa persen? 7,2%. Pasti antum lagi nunggu kira-kira Indonesia berapa persen. Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi daripada negara lain angkat tangan. Tidak ada yang optimis. Yang mengatakan negara Indonesia lebih rendah daripada negara lain angkat tangan. Gak ada juga. Apalagi yang kau pilih? Saat itu dimunculkan di giant screen, disaksikan kabinet Indonesia dan luar negeri. Indonesia adalah 1,55%. Antum lihat deh kak, miris banget loh nak. Indonesia peringkatnya 1,55%. Kalau antum bertanya, hei Pak Happy Chandra, janganlah kau main survei, mana buktinya? Tuh, itu di mana Pak Happy? Yang pasti bukan di Pakistan. Dari wajah-wajahnya ini, yang pasti bukan wajah orang Serang pula. Antum tanya Ustadz, apa maksudnya? Indonesia potret pendidikannya itu dahsyat people. Saat itu kami hadir bersama Mas Menteri itu, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata terbukti hari itu Indonesia hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Udah peringkat ke-64 dari 65. Itu gak enak banget. Itu sulul khotimah Ustaz, gak enak di ujung. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengar. Hey people, antum tanya lagi, Ustaz, ana belum percaya. Mana buktinya? Nih, ana buktikan depan antum baca tauhid. Saat itu kami diundang untuk memberikan motivasi di pesantren atau sekolah yang ada di tempat ini. Kira-kira ini di mana? Di mana? Di Aceh. Saat itu kami bersama 10 tim flight penerbangan menuju ke Aceh. Landing di Bandara Bulan Bintang Aceh. Apa yang terjadi setelah itu nak? Nyampe di Bandara Aceh tapi gak ada orang yang menjemput. Yang menjemput akhirnya datang berbondong-bondong 10 orang. Kami 10 orang, yang menjemput pun 10 orang. Tapi kostumnya berbeda. Dia menggunakan jaket dan menggunakan helm. Berarti transportnya apa? Transport ojek. Yes, kalau di Serang ojek. Ternyata di Aceh bukan ojek, namanya bentor, beca motor. Orang beca motor mengatakan apa? Pak Chandra, kami siap mengantarkan Anda menuju ke lokasi sekolahnya.
Bentor itu Kak, drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Seumur-umur anak naik bentor itu Kak. Anak peluk itu laptop, itu angin kerasa banget ngelubuknya Kak. 2 jam perjalanan. Pas nyampe ke area Selibum, kami coret drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe ke pesantrennya? Abang itu bilang apa? Pak Chandra, tolong sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyebrang pula Kak ke sekolah itu. Nyampelah kita ke lokasi pesantren. Di situ ada tulisan, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan, yang muncul Chandranya doang. Di situ orang berdiri, nunggu direkturnya datang. Datanglah direkturnya, dia sambil berteriak, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Santri-santri kami pasti akan senang Pak Chandra, karena mereka saat acara motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu, santri kami hanya ingin bertemu kau sebentar, susahnya minta ampun Pak Chandra, karena saat itu kau keburu dibawa protokol gubernur. Saya tanya, Pak, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Anak nunggu lagi di situ. Hujan udah mulai rintik-rintik tuh Kak. Keluarlah santri-santrinya dengan jumlah berapa santri? 5 santri. Perjalanan dari bandara ke Lokna berapa lama? 5 jam. Tim kami berapa orang? 10 orang. Yang akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Antum tanya, Ustadz, antum jadi nggak saat itu motivasi? Nah, nggak mungkin ada mundur lagi. Di situ nggak ada masjid seindah Bait Tauhid, nggak ada asrama seindah di tempatmu, people. Tidak ada sound system, tidak ada layar. Akhirnya apa? Simpan semua peralatan. Anak duduk manis bersama mereka. Di situ anak mulai bicara. Anak simpan mikrofon. Anak bicara pada anak ini. Apa yang anak katakan di segmen 1? Saya katakan, nah, aku bangga bertemu kau berlima hari ini anak-anakku. Suatu saat kau akan menjadi kebanggaan di tanah Nanggro Aceh Darussalam ini. Ibumu pasti akan bangga denganmu. Saya pegang pundaknya satu persatu. Kami katakan kepada 5 anak ini, ibumu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak bilang, ibumu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak bilang kayak gitu, antum tahu apa yang terjadi? Tuh, 2 anak ini gak mau tengok kita. Dia teriak depan anak, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Hanya kau yang berani bicara. Daripada kau bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta Pak Chandra. Pak Chandra tahu ibu kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra, ibuku terbawa arus ombak. Aku di atas genteng mau tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Ya aku ingat ibuku dia berteriak di atas lautan tsunami. Dan dia mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Nanti kau harus bisa baca Quran ya nak ya. Kau datang ke batu nisanku dan kau baca ayat-ayat Quran, kau harus masuk pesantren ya nak ya. Dan anak itu berkata, Pak Chandra, sebelum kau kembali ke Jakarta, bawa kami ke makam orang tua kami Pak Happy. Di mana makam orang tuanya? Di sini kawan. Satu anak dia berteriak, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini loh Pak Happy, bersama 250 jenazah lainnya. Satu lubang kuburan, 250 jenazah. Dan di situ dia berdoa, Bunda, aku bawa orang dari Jakarta Bunda. Bunda dengar doanya. Dan kita berdoa di situ. Antum tanya di mana Ustadz antum mengajarnya? Antum ngasih motivasinya di mana? Emang separah apa sekolahnya? Antum lihat tempatnya. Apa ada di Bait Tauhid yang pasang kayak gini? Gak ada, gak ada. Kalimat yang anak dengar dari mereka apa? Pak Chandra mau gak ngajak aku di sini? Jujur ya, anak jawab sekarang ya. Anak mikir-mikir untuk ngajak lagi di situ. Karena apa? Antum lihat tempatnya nak. Anak baru bicara 5 menit.
Anak bilang, ayo nak, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras mengguyur kami. Semua kebasahan kawan, basah kuyup. Buku mahfuzatnya, kostum mereka, tapi mereka tetap semangat kawan. Manjada wajada. Anak yang menggigil kedinginan. Anak suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan. Ketika anak pakai jas hujan, ini anak teriak lagi. Apa yang dia katakan? Hei, Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru kena 5 menit kena air hujan. Kami 5 tahun Pak Happy. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Allahu Akbar. Anak malu banget di situ. Segitunya kami ngajar Ustaz. Kehujanan, kepanasan. Apa ada di antum yang kayak gitu? Gak ada kawan. Separah itukah pendidikan di Indonesia? Mereka kayak Spiderman, brother. Antum pasti bingung, Ustaz, apa maksudnya? Mereka berangkat ke asrama dari rumahnya harus melewati tali-tali yang dahsyat ini, kawan. Anak sering banget Ustaz, kami datang ke Buton, Pak Hengki. Ke Buton Ustaz, Sulawesi Tenggara. Allah Karim. Anak tunggu mana pesertanya? Mereka harus pakai tali dulu Ustaz. Anak lihat Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Melewati sungai. Mereka nyawa taruhannya untuk belajar. Iya antum enak banget. Apa ada di Baitul Tauhid antum? Orang tuanya datang ke sini pakai tali. Landing di situ di lapangan. Nggak ada kan. Indah antum ini. Antum lihat mereka. Seperti ini berada. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, andaikan satu di antara kami terjatuh menuju ke derasnya sungai ini, lebih baik kami berlima pun jatuh bareng-bareng Pak Chandra. Seperti ibuku terhempas semuanya di atas lautan ombak tsunami. Dan mereka syuhada semua. Kami pun ingin seperti itu Pak Chandra. Dan mereka selamat sampai hari ini. Kesimpulannya apa? Bersyukurlah di alam Baitul Tauhid ini. Cerita ini membawa antum berselancar liyabluwani aashkur am akfur. Cerita ini menguji diri anak para ustadz. Anak harus menjadi orang yang syakuro. Menguji para guru untuk menjadi guru yang syakuro. Santri generasi yang syakuro. Andaikan saya lempar ini ke antum, apa impian antum hari ini? Ada yang berani nggak seperti di Al-Bayan tadi satu orang maju ke depan ustadz, impian saya adalah ini. Ada yang berani nggak? Pasti banyak yang menganikan cipta. Pasti antum bilang, Ustaz anak nggak berani, anak dalam hati aja impiannya Ustaz. Ada yang berani coba nggak? Kalau ada yang berani coba, Ustaz impian saya adalah A, B, C, D. Kakak kelas 6, ada yang mencoba menyampaikan impian nggak di masjid ini? Dalam niat iktikaf, Allah Sami. Ada yang mencoba? Kelas 5? Tidak ada? Guru mungkin? Ahlan. Fadl. Masya Allah. Tabarakallah takbir. Ada tuh bukan. Jarang-jarang loh kak yang menyampaikan impian. Maju dia maju ke depan. Bismillah. Stand by kak. Ini mikrofonnya silakan. Anak akan tanya antum apa impian antum selama berada di pesantren ini. Silakan ambil gambar itu. Lihat ke kamera depan. On kan mikrofonnya. Kak, dibaca. Tes 1 2 3, tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2, 1 2. Oke. Silakan. Apa impian Anda detik ini? Silakan nak. Impian saya di detik ini ingin memahamkan bahasa Arab atau nahwu agar tidak keliru membaca kitab kuning. Oke. Seperti itu? Ya. Berikutnya, impiannya adalah impian setelah lulus. Setelah lulus, insyaallah mau kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kairo, Mesir. Anak pakai mikrofon ini.
Al-Azhar Kairo Mesir. Andai kan orang tua antum di sini kak, berdiri di zona depan sana, apa impian antum untuk orang tua? Apa impian antum untuk orang tua? Andai kan ada orang tua antum di situ, apa ini? Antum di tengah berada. Apa impian antum untuk orang tua? Ya, orang tua saya supaya orang tua saya bangga dan memiliki anak yang berilmu agama, bukan berilmu umum. Oh, ilmu agama bukan ilmu umum, gitu maksud antum? Iya. Ilmu agama iya, ilmu umum juga iya, insya Allah ya. Oke, kak, anak kasih sertifikat, tapi antum closing, antum katakan terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Itu nama saya kawan. Kau pakai nama. Antum tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Hipno kawan, hipno itu mempengaruhi orang. Dari sorotan mata bisa mempengaruhi. Kamu orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Jangan menatapku seperti itu kawan. Sampai kapanpun Ustadz, nama dia adalah Happy Chandra. Kau pakai namamu. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Maulana Jekir Sofyan, sampai jumpa. Sebentar. Saya panggil siapa tuh? Saya panggil siapa? Jagger. Siapa kak? Jagger. Jagger. Namanya Jagger. Ih, luar biasa. Dari semua seminar saya belum temukan santri namanya Jagger. Lihat ke depan. Introduction. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Maulana Jekir Sofyan dari Serang, Banten. Oh, ada Maulananya Ustaz depannya. Tapi panggilannya Jagger. Oke. Jagger. Ini sertifikatnya. MC Istana Negara 20 tahun lagi bukan orang lagi. Bisa jadi Jagger. Apa cita-citamu nak? Cita-cita saya dengan menjadi dai seperti Pak Kiai Muhammad Al-Hasan. Ya Rabbana, amin ya Rabb. Ini sedikit sertifikatnya. Barakallahu fikum. Takbir. Silakan kembali ke tempat segala khair. Setiap ditanya apa impian, what is your dream? Pasti impiannya sama seperti kakak kita tadi. Tapi ketika kami tanya antum ke satu titik, ini santrinya di Sidoarjo, ketika pertanyaan sama seperti ke Betawin, siapa yang berani menyampaikan impiannya? Ada anak, dia maju ke depan, dia tampil ke depan dan mengatakan apa? Pak Chandra, orang tua kami ini sudah tak ada Pak Happy, tapi aku punya impian. Apa impianmu? Apa impian anak itu? Indah banget impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Dia dididik, diasuh oleh neneknya bertahun-tahun lamanya. Dia tampil di atas depan ribuan orang dan dia berdoa, ya Allah, walaupun orang tuaku ini tak ada di sini Pak Chandra, tapi aku berdoa untuknya di surga. Semua punya dream. Bait Tauhid punya dream. Asatid wal asatidah punya impian seperti impian satu anak ini memang. Antum lihat impian dari sang adik yang curhat depan kakaknya, tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Semuanya hadir, the power of dream, kekuatan impian. Bukankah ini impian untuk asatid wal asatidah yang sekarang lagi dalam program kuliahnya? Bukankah ini impian kakak kelas 6 sama seperti adik ini? Semua punya impian, people. Sekarang santri baru hadir, santri lama hadir. Kita review otak kita dalam 3 menit sebelum jam 22.00, sebelum saya tutup acara hari ini. Beberapa tahun silam,
Antum punya impian. Antum masih bangga banget dengan kostum TK-mu hari itu. Bangga banget. Antum bangga banget dengan kostum merah putihmu hari itu. Saat itu tak pernah terpikirkan kalau antum akan masuk ke alam pesantren. Antum bangga banget dengan kostum yang pernah menggunakan kostum putih abu-abu atau kostum putih birunya. Bukankah ini virus yang membuat antum banyak yang tergoda, ingin keluar dari pesantren, ingin merasakan kostum-kostum mereka? Ketika anak katakan ini, semua santri yang sudah merasakan alam bait tauhid mengatakan, Ustadz, afwan, anak sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu Pak Chandra, dan saya sudah masuk ke alam bait tauhid ini dengan kafah. Seminggu antum, sebulan, setahun antum sudah merasakan atmosfer ini. Impian generasi bait tauhid apa hari ini, nak? Andai kan kakak kelas 6 ditanya apa impianmu, anak yakin, Ustadz, anak pengen banget nanti anak di wisuda Pak Happy. Impian antum yang ada di zona luar, what is your dream, nak? Pasti antum bilang, Ustadz, anak indah banget kalau suatu saat anak di wisuda seperti mereka Pak Chandra. Andai kan anak kasih mikrofon ke antum, pasti antum jawab yang sama. Anak gak kebayang, Ustaz, anak nanti di wisuda di tempat ini. Antum pakai jubah kebanggaan antum, kostum yang antum tunggu sejak lama, dan hari itu antum di wisuda, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Antum naik ke atas panggung, antum nunduk depan sang kiai, turun dari panggung sebelah kiri. Siapa yang kau tatap setelah itu? Ummuka wa abuka. Tidak sedikit itu wisudawan wisudawati, setelah disematkan dia turun dari panggung, yang dia temui siapa? Orang tuanya. Dan dia berbisik di telinga orang tuanya, Bu, aku berikan toga ini untukmu. Pernahkah itu terjadi? Nah, kami keliling di beberapa kota di Indonesia, itu real pernah terjadi. Di Manado, kawan. Andai kan antum pernah lihat tayangan ini, santri baru belum pernah lihat tayangan ini. Di Manado hari itu, anak ber-MC di samping, anak katakan prosesi